Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Ilmu Lugha An-Nafsi yang beranggotakan saya sendiri yaitu Fitri Salsabila dan kedua rekan saya yaitu Saudari Detia Fitriani dan Saudara Dwi Kirafli. Di sini kita akan membahas tentang iktisabul lugha atau proses perolehan manusia memperoleh bahasa dan tahapan-tahapan perkembangan memperoleh bahasa. Yuk kita simak. Di sini saya pertama akan membahas tentang definisi bahasa dan apa itu definisi pemerolehan bahasa. Baik, di sini saya akan membahas tentang definisi bahasa. Definisi bahasa menurut Lyons yaitu bahasa adalah nurani. Nah, oleh hal demikian bahasa itu tidak diperoleh secara semula jadi, tetapi tumbuh secara matang dan secara organik. Nah, bahasa itu juga diperoleh berupa vokal ataupun isyarat atau bahasa lisan atau manual ya, seperti bahasa isyarat tadi. Nah, kemudian yang kedua di sini saya akan membahas tentang definisi pemerolehan bahasa. Nah, definisi pemerolehan bahasa di sini saya mengambil tiga menurut para ahli, yaitu pertama ada menurut Darjo Wijojo, kemudian ada Richard, kemudian ada Mangantar Simanjuntak. Yang pertama menurut Darjo Wijojo yaitu pemerolehan bahasa dapat didefinisikan sebagai proses penguasaan bahwa yang dilakukan oleh anak secara natural atau alami pada waktu dia belajar bahasa ibu. Jadi ketika mereka memperoleh bahasa ibu, di sana adalah pemerolehan bahasa tersebut secara alami. Nah, kemudian di sini ada menurut Richard. Richard yaitu di sini ada pemerolehan bahasa tersebut merupakan proses bawah sadar atau proses mental yang mengarah pada kompetensi berbahasa dan penguasaan tata bahasa. Nah, di sini menurut Richard itu jadi pemerolehan bahasa itu secara bawah sadar, jadi kita tidak menyadari bahwa kita sedang mendapatkan pemerolehan bahasa. Nah, kemudian yang ketiga, menurut Mangantar Simanjuntak yaitu pemerolehan bahasa ialah proses yang berlaku di dalam otak seorang anak-anak sewaktu memperoleh bahasa ibundanya. Jadi di sini ketika anak-anak itu bermain atau apa dalam otak seorang anak-anak nih, mereka misalkan mendengar ibunya berbicara apa, maka di situ juga otak merespon dan terjadilah pemerolehan bahasa dari ibunya seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan dan kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Saudara Dwiki Rafli. Kepada Saudara Dwiki Rafli dipersilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan dari pembelajaran dari teman saya terkait tadi tentang definisi pemerolehan bahasa. Nah, dalam pemerolehan bahasa ini terdapat beberapa teori, atau dalam saat ini kita bahas 4 teori. Yang pertama, teori behaviorisme, teori nativisme Chomsky, teori kognitivisme, dan teori interaksionisme. Nah, saya akan mulai dari teori behaviorisme. Teori behaviorisme ini adalah jadi pemerolehan bahasa, perilaku bahasa yang dapat diamati secara langsung dan hubungan antara rangsangan, stimulus, dan reaksi atau respon. Jadi behaviorisme ini adanya stimulus dan respon, dan di sini atau bisa dijelaskan itu adalah pembiasaan. Biasanya ketika kita terulang kali mengucapkan sebuah kata, itu akan terserap dan akan mendapatkan respon terhadap pengertian dalam bahasa itu gitu kan. Kalau misalkannya kita dalam pemaknaan sebuah bahasa itu adalah dari melihat simbol, baik itu simbolnya berupa suara maupun berupa tulisan, yang kemudian diproses ke dalam otak dan akhirnya muncullah sebuah makna. Nah, dan pada akhirnya kita akan merespon dari sebuah makna tersebut. Gitu. Kemudian ini adalah untuk behaviorisme. Kemudian kita bahas teori nativisme Chomsky. Nah, teori ini merupakan penganut nativisme. Jadi bahasa itu hanya dapat dikuasai oleh manusia. Jadi bahasa hewan, bahasa apapun itu sebenarnya tidak menjadi bahasa gitu, karena menurut nativisme ini bahasa itu hanya dilakukan oleh orang gitu. Karena kalau misalkannya gitu menganut kita mulai dari sebuah teori
dari Ibnu Jinni itu bahwasanya al-fazun yu'abbiru biqaumin an agrodihim. Nah, bil ittifaq gitu. Nah, di sana itu ada bahwasanya suatu bahasa itu adalah si lafaz-lafaz dia bisa berupa suara maupun tulisan atau simbol, atau misalkan lafaz ini adalah simbol, kemudian eh, itu yang disepakati oleh sebuah kaum gitu, dan kaum ini adalah manusia gitu kan. Nah, ini sebagai salah satu teori pendukung napitisme Chomsky. Kemudian di sini juga teori kognitivisme. Nah, kita repeat ke teori napitisme. Nah, menurut Chomsky itu eh, kenapa sih adanya sebuah teori ini? Karena bahasa itu terkadang bersifat genetik, karena nantinya itu akan ada bahasa ibu. Gitu. Misalkan ibunya bahasa dia lahir dari seorang keturunan Chinese, dia akan terbiasa dengan bahasa Chinese. Kemudian eh, terus juga karena genetiknya mempelajari itu, akhirnya waktu apa yang disiapkan untuk memahami bahasa itu sangat singkat gitu, karena lingkungan bahasanya itu relatif singkat gitu. Karena tadi bahasa ibu, kemudian nanti ada bahasa kedua, bahasa lingkungan. Nah, itu ada di teori napitisme Chomsky. Jadi tadi bahasa menurut Chomsky ini adalah bahasa yang itu hanya bisa dikuasai oleh manusia. Kemudian ada teori kognitivisme. Nah, teori ini muncul dipelopori oleh James Piaget tahun 1954, yang mengatakan bahwa bahasa itu adalah salah satu antara kemampuan yang berasal dari kematangan kognitif. Jadi dari sebuah proses pola pikir manusia yang akhirnya memunculkan suatu bahasa untuk bertukar informasi. Seperti tadi contohnya ketika kita menangkap sebuah simbol, ataupun kalau misalkannya dalam teori aswat itu ada suara aswat. Nah, dia eh, dia mencerna gitu secara reseptif, kemudian diproduktifkan secara nalar otak. Jadi ada proses reseptif dan produktif gitu, menurut kognitivisme. Itu. Kemudian ini teori interaksionisme. Di sini adalah pemerahan bahasa merupakan hasil interaksi antara kemampuan mental, pembelajar, dan lingkungan bahasa. Jadi Howard Gardner ini yang salah satu ilmuwan bahasa sih, seorang linguistik itu mengatakan bahwa sejak lahir si manusia itu dia dibekali tentang kecerdasan tentang berbahasa, karena manusia adalah orang yang bisa walaupun dia bersifat individualistik tapi dia juga bersifat sosialis gitu, dan dia harus membutuhkan sosialisme, dan sosialis itu kehidupan sosial itu dia eh, bisa tertunjangi dengan kemampuan kecerdasan berbahasa. Seperti itu dari saya tentang teori pemolehan bahasa. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai tahap-tahap pemolehan bahasa untuk anak. Yang mana tahap-tahap pemolehan bahasa untuk anak ini memiliki 4 tahap. Apa saja? Yaitu yang pertama, tahap kompetensi dan performansi. Apa itu kompetensi? Kompetensi adalah pengetahuan tentang gramatika bahasa ibu yang dikuasai oleh anak secara tidak sadar. Nah, kompetensi ini memiliki 3 komponen, yaitu yang pertama sintaksis, yang kedua semantik, dan yang ketiga fonologi. Sedangkan performansi adalah kemampuan seorang anak untuk memahami atau mendekodekan dalam proses reseptif dan kemampuan untuk menuturkan atau mengkodekan dalam proses produktif. Selanjutnya yaitu tahap kedua, tahap pemolehan fonologi. Secara fonologis, anak yang baru lahir memiliki perbedaan organ bahasa yang lebih mencolok dibanding orang dewasa. Berat otaknya hanya 30% dari ukuran berat otak orang dewasa. Selanjutnya, tahap yang terakhir yaitu tahap pemolehan semantik atau makna. Nah, sintaksis ini lebih bergantung kepada semantik atau makna. Mengapa? Sebab yang didahului atau yang diperoleh oleh seorang anak yaitu komponen semantik terlebih dahulu, bukan struktur kalimat atau sintaksis.
Makanya ketika seorang anak memiliki atau menguasai sebuah komponen semantik atau maknanya dengan baik dan bagus, maka ia juga akan mampu memproduksi atau membuat struktur kalimat, penyusunan kalimat yang baik dan bagus pula. Mungkin cukup sekian pemaparan materi mengenai tahap-tahap pemerolehan bahasa untuk anak. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.